Agar tidak terjadi yang berhubungan dengan apa? Piutang tak tertagih. Kalau ada piutang tak tertagih, maka muncul nanti pada akhirnya apa? Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocah Beot. Seperti biasa, Bocah Beot selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocah Beot kali ini? Penasaran? Penasaran? Eits, tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak akan ketinggalan dengan materi-materi yang menarik lainnya. Dan juga teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan materi yang menarik ini. Oke? Kalau di pertemuan minggu sebelumnya, ya di materi yang ke-6, materi ke-6 kita terkait dengan pengauditan sistem informasi, maka materi yang ke-7 hari ini kita membahas yang berkaitan dengan siklus pendapatan. Sebelum kita mempelajari atau memahami yang berkaitan dengan bagaimana siklus ya yang terjadi pada pendapatan itu, kita harus pahami dulu yang berhubungan dengan apa yang dimaksud dengan siklus pendapatan dalam aktivitas bisnis operasional perusahaan. Nah, siklus pendapatan dia katakan apa? Serangkaian aktivitas bisnis dan operasional pemrosesan informasi terkait yang secara terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Ya. Siklus pendapatan ya yang mengartikan bahwa serangkaian aktivitas bisnis dan operasional pemrosesan yang dilakukan secara terus-menerus ya untuk menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan. Hasil dari penyediaan barang dan jasa untuk pelanggan tersebut akan memperoleh atau menerima yang namanya kas. Tujuan utama dari siklus pendapatan ini adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Oke. Ya. Dia katakan apa? Tujuan dari siklus pendapatan itu adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Ya. Itulah tujuan utama yang berkaitan dengan kita memahami yang berhubungan dengan siklus pendapatan dalam aktivitas bisnis operasional atau operasional bisnis. Ya. Maka harus menyediakan produk yang tepat untuk pelanggan. Dan produk tersebut harus disimpan di tempat yang tepat. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan bentuk dan karakteristik dari produk tersebut. Dan juga ya harus menyediakan terkait dengan produk tersebut di waktu yang tepat. Dia katakan apa? Pada saat yang tepat. Dan juga memberikan harga yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Itulah yang berkaitan dengan tujuan dari siklus pendapatan. Nah, dalam siklus pendapatan yang berkaitan dengan aktivitas bisnis operasional ini, maka ada keputusan-keputusan penting yang harus diperhatikan dan memang harus dipertimbangkan.
Keputusan-keputusan penting itu yang pertama adalah yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan sejauh apakah produk atau jasa dapat dan harus disesuaikan dengan tiap kebutuhan dan keinginan pelanggan. Keputusan yang kedua adalah terkait dengan seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki dan di manakah persediaan tersebut ditempatkan. Selamat datang Mbak Ical. Oke. Yang ketiga adalah yang berkaitan dengan apa? Bagaimanakah seharusnya barang dagang dikirim kepada pelanggan? Habis itu juga ada, haruskah perusahaan melakukan fungsi pengiriman sendiri atau menggunakan pihak ketiga yang menghususkan diri dalam bidang logistik? Serta berapakah harga optimal untuk setiap produk atau jasa tersebut? Dan keputusan yang berikutnya adalah terkait dengan haruskah kredit ditawarkan kepada pelanggan? Keputusan berikutnya adalah terkait dengan seberapa banyak kredit yang harus diberikan kepada tiap pelanggan. Dan juga yang berkait dengan apa syarat-syarat kredit yang harus diberikan dan bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas. Teman-teman ya, teman-teman. Inilah keputusan-keputusan yang perlu diperhatikan oleh manajemen yang berkaitan dengan siklus pendapatan. Yang pertama terkait dengan apa? Apakah produk atau jasa harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Ya, habis itu ketersediaan dari barang tersebut. Ya. Habis itu dalam proses pengiriman itu juga harus diperhatikan. Apakah pengirimannya itu menggunakan kirim sendiri atau diambil oleh pelanggan sendiri atau kita menggunakan pihak ketiga yang bergerak atau memiliki keahlian khusus dalam bidang logistik. Habis itu terkait dengan apa? Berapa harga yang pas untuk produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Habis itu haruskah kita menawarkan apa? Terkait dengan kita menawarkan kredit. Kalau kita menawar kredit maka harus diperhatikan terkait dengan apa? Berapa batas kredit yang ditawarkan tiap pelanggan. Nah, kalau kita menawarkan kredit harus diperhatikan terkait dengan syarat-syarat apa yang kita butuhkan dalam hal memenuhi kontrak kerja yang berhubungan dengan kredit. Dan yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana proses pembayaran dari pelanggan, ya, sehingga memaksimalkan apa? Memaksimalkan arus kas. Nah, ini keputusan-keputusan yang perlu diperhatikan dan perlu dipertimbangkan. Untuk bisa menjalankan atau bisa memenuhi terkait dengan beberapa keputusan-keputusan ini, maka kita harus mempelajari harus memahami yang berkaitan dengan siklus dari apa? Dari pendapatan tersebut. Ya. Dalam siklus pendapatan yang berhubungan dengan apa? Yang pertama adalah terkait dengan entry pesanan penjualan. Bagaimana kita melakukan entry yang berhubungan dengan pesanan penjualan? Ya. Dalam hal melakukan entry pesanan ini, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mengambil pesanan dari pelanggan. Habis itu yang perlu juga diperhatikan adalah apa? Ya, bagaimana kita memverifikasi dan menyetujui kredit kepada pelanggan. Dan juga yang berkaitan dengan entry pesanan ini yang perlu diperhatikan terkait dengan apa? Pengecekan kesesuaian persediaan. Ya, persediaan itu harus disesuaikan dengan apa?
dengan kebutuhan pelanggan. Ya. Sehingga yang berhubungan dengan entry pesanan ini juga harus memperhatikan terkait dengan setelah kita mengecek, maka harus cepat melakukan apa? Memprosesnya, ya, melakukan apa? Proses, ya. Ketika kita sudah mengambil pesanan, habis itu kita memverifikasi, habis itu mengecek ya ketersediaan barang yang ada, dan yang berikutnya adalah terkait dengan kita harus memproses atas pesanan tersebut. Nah, yang berkait dengan entry pesanan ini adalah bagaimanapun data pesanan pelanggan ya diterima pada awalnya ya merupakan apa? Merupakan hal yang penting bahwa semua data yang dibutuhkan untuk memprosesnya ya dikumpulkan dan dicatat secara teratur dan secara akurat. Oleh sebab itu pemeriksaan editing ya yang berkaitan dengan edit pesanan pelanggan ini ya harus dilakukan ya untuk memastikan apa? Memastikan akurasi atau kelayakan yang berhubungan dengan apa? Ya, yang berhubungan dengan validitas dari pesanan pelanggan. Ya. Dan yang berhubungan dengan apa? Ya, yang berhubungan dengan melakukan penguji kelayakan dan kewajaran terhadap apa? Terhadap penjualan secara kredit. Nah, dalam entry pesanan penjualan ini juga harus diperhatikan yang berkait dengan persetujuan kredit itu harus dilakukan otorisasi secara umum. Ya, yang berkaitan dengan batas kredit. Ya, habis itu juga dengan terkait dengan harus melakukan apa? Validitas ya. Otorisasi yang berhubungan pemeriksaan batas. Apakah orang tersebut ya sudah melebihi batas kredit yang sudah diberikan. Maka tadi apa? Melakukan apa? Uji kelayakan dan kewajaran. Ya. Dan yang berikutnya adalah ya berkaitan dengan entry pesanan penjualan ini, maka sistem informasi akuntansi itu harus hadir untuk apa? Untuk menyediakan apa? Menyediakan informasi operasional yang dibutuhkan. Sehingga ya fungsi-fungsinya dapat berjalan dengan baik yang berhubungan dengan apa? Merespon terhadap pesanan pelanggan. Habis juga itu yang berkaitan dengan entry pesanan ini dari sistem informasi akuntansi ya, maka harus memutuskan ya apakah kredit terhadap pelanggan itu diberikan atau tidak. Dan juga ya sistem informasi akuntansi harus memberikan informasi yang berkait dengan ketersediaan barang atas pesanan pelanggan. Ya. Dan juga adalah berkaitan dengan ya jangka waktu kredit yang diberikan kepada pelanggan. Maka sebelum entry data pesanan pelanggan itu memang harus dipastikan apakah pelanggan itu layak ya. Apakah batas kreditnya itu sudah memenuhi. Setelah kita memahami atau mempelajari yang berkaitan dengan ya entry pesanan pelanggan, maka tahap berikutnya yang berhubungan dengan siklus pendapatan inilah terkait dengan pengiriman. Ya, terkait dengan pengiriman. Nah, dalam hal pengiriman ini harus yang melalui langkah-langkah ya, langkah-langkah yang baik yang berhubungan dengan proses pengiriman itu sendiri ya. Langkah-langkah tersebut adalah yang berhubungan dengan bagaimana kita mengambil dan mengecek pesanan pelanggan ya. Sorry, bukan mengecek ya. Mengambil dan mengepak ya, karena berhubungan dengan pengiriman ya. Berhubungan dengan pengiriman itu adalah
mengambil pesanan dan pengepakan. Ya. Dua hal penting yang perlu diperhatikan yang berhubungan dengan pengiriman ini adalah berhubungan apa? Ya. Pengambilan pesanan pelanggan dan apa? Dan pengepakan. Pengepakan ini memang harus diperhatikan yang terkait dengan apa? Ya. Terkait dengan ya jangka waktu atau jarak tempuh yang harus ditempuh dalam proses pengiriman. Maka proses pengepakan atau bentuk pengepakan itu harus diperhatikan. Ya, karena karena jika pengepakannya tidak bagus, jarak tempuhnya itu sangat jauh, maka apa? Maka pasti akan berakibat kepada barang rusak. Jika barangnya rusak, maka akan ada apa? Maka ada retur. Ya. Sehingga dalam hal pengiriman ini maka harus memperhatikan terkait dengan dokumen dan catatan-catatan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan apa? Terkait dengan kartu pesanan atau sales order. Yang kedua juga yang harus diperhatikan untuk dokumen-dokumennya adalah yang berkaitan dengan jumlah fisik ya dibandingkan dengan kualitas yang dibanding dengan apa? Jumlah fisik dibanding dengan kuantitas, kuantitas bukan kualitas. Ya, jumlah fisik dibanding dengan kuantitas pada kartu pesanan ya. Dari mana? Dari pelanggan. Ya, jumlah fisik yang ada itu dibandingkan dengan self order atau pesanan ya dari pesanan pelanggan. Yang berikutnya dokumen dan catatan yang harus diperhatikan juga yang berkaitan dengan berapa tempat pemeriksaan dibuat dan dokumen pengiriman itu diperiksa, harus diperiksa yang berkait dengan tempat pengirimannya itu berapa ya. Ini yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan jarak tempuh ya. Misalnya dari Surabaya ya sampai ke Malang itu berapa tempat yang harus dikirim. Itu harus diperhatikan ya. Maka yang berhubungan dengan apa? Penyusunan barang dalam proses pengiriman. Ya, jika tempatnya dekat, maka harus taruh di mana ya agar tidak bongkar pasang. Tuh. Kalau tempat yang jauh pastinya apa? Pastinya ditaruh di paling belakang. Ya, karena bongkarnya paling belakang. Kalau sudah melakukan pengiriman, maka tahap berikutnya adalah apa? Tahap berikutnya adalah yang berhubungan dengan apa? Penagihan. Karena barangnya sudah kirim, ya. Karena barangnya sudah kirim, maka harus dilakukan apa? Penagihan. Nah, dalam penagihan ini yang perlu diperhatikan adalah ya ada dua metode yang bisa digunakan dalam proses penagihan. Ya, yang pertama adalah metode yang berkaitan dengan faktur ya, metode faktur terbuka, atau ya yang kedua adalah dengan menggunakan metode pembayaran gabungan. Yang terkait dengan metode faktur terbuka ini yang berhubungan dengan apa? Penagihannya itu harus sesuai atau setiap faktur yang dikeluarkan. Ya. Penagihan dilakukan ya sesuai dengan faktur penjualan yang dikeluarkan. Misalnya ya, dalam satu hari ya mengeluarkan faktur penjualan 3 kali. Ya. Maka ya dilakukan penagihan berdasarkan jenis atau berdasarkan faktur-faktur yang ada. Atau menggunakan metode yang kedua adalah metode gabungan ya, metode gabungan. Metode pembayaran gabungan ini ya ini dilakukan di akhir bulan setelah melakukan apa? Melakukan rekonsiliasi. Ya. Barang yang dikirim dan barang yang diterima ya itu harus dilakukan apa? Lakukan rekonsiliasi untuk menentukan
catatan atau entry terkait dengan jumlah pembayaran yang akan ditagihkan. Yang berkaitan dengan penagihan di sini adalah ya, sistem informasi akuntansi juga harus hadir ya, harus hadir untuk menyediakan yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan paling tidak adalah terkait dengan waktu dan apa? Waktu dan jam ya, waktu dan jam yang berhubungan dengan respon ya. Ya. Sistem informasi akuntansi harus hadir terkait dengan bagaimana kita merespon. Merespon yang berhubungan dengan apa? Merespon terhadap pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan. Untuk memudahkan kita dalam proses penagihan, maka ya kita harus memperhatikan terkait dengan ya waktu kita dalam merespon semua pertanyaan, baik itu pertanyaan yang berhubungan dengan jumlah barang yang dikirim, ya, atau pengiriman ulangnya kapan, habis itu terkait dengan kualitas barang yang dikirim, ya, itu juga harus diperhatikan. Habis itu juga yang dibutuhkan adalah terkait dengan apa? Ya, sistem informasi akuntansi ini harus hadir untuk menyediakan apa? Menyediakan yang berhubungan dengan waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi dan mengirim pesanan yang berulang kali atau yang secara terus-menerus. Ya, ini yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan pelanggan tetap ya, pelanggan tetap. Terus kecoa. Terus tapi itu. Nah, yang berikutnya teman-teman ya, yang berikutnya juga ya, sistem informasi akuntansi itu juga harus hadir untuk apa? Untuk menganalisa yang berkaitan dengan pangsa pasar yang bisa dijangkau ya, bisa dijangkau dan bisa ya, bisa memenuhi kebutuhannya dia dengan produk yang kita sediakan. Sehingga ya jika kita menganalisanya dengan baik ya, maka proses penagihan yang akan berlangsung ya, baik kita menggunakan metode faktur terbuka maupun metode faktur pembayaran gabungan ya, itu akan lebih mudah. Karena hal penagihan ini juga ya banyak sekali ya, kurang lebih nanti ada 3 atau 4 ancaman yang memang harus kita pertimbangkan ya. Agar apa? Agar tidak terjadi yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan piutang tak tertagih. Ya. Agar tidak terjadi yang berhubungan dengan apa? Piutang tak tertagih. Kalau ada piutang tak tertagih, maka muncul nanti pada akhirnya apa? Ada penghapusan piutang. Baik, yang terakhir adalah terkait dengan siklus ya, siklus pendapatan ini yang berhubungan dengan penerimaan kas. Nah, dalam hal penerimaan kas ya, ada 2 bagian penting yang memang harus dipertimbangkan dengan baik. Dan memang harus bagian-bagian ini memang harus ya diperhatikan benar-benar, karena apa? Karena yang berkaitan dengan penerimaan kas. Karena penerimaan kas ini akan memberikan pengaruh langsung terhadap apa? Terhadap arus kas. Ya. Penerimaan kas ini akan mempengaruhi secara langsung terhadap arus kas, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar. Bagian-bagian tersebut ya, 2 bagian tersebut yang harus diperhatikan itu adalah, yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah kasir. Yang kedua adalah bagian terkait dengan fungsi piutang dagang. Ya. Yang berkaitan dengan apa? 2 bagian ini ya, 2 bagian ini harus saling apa? Saling berkaitan dan saling berkoordinasi. Ya, saling berkoordinasi antara kasir dan fungsi pendapatan. Ya. Kenapa tadi saya katakan harus mempertimbangkan dengan baik terkait dengan 2 bagian ini? Karena apa? Ya,
karena ini sangat resiko. Ya, sangat resiko. Karena yang berhubungan dengan, karena tadi saya bilang adalah mempengaruhi secara langsung terhadap arus kas. Yang perlu diperhatikan juga terkait dengan penerimaan kas, dokumen-dokumen yang memang harus dipertimbangkan adalah yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan penerimaan cek. Penerimaan pembayaran dalam bentuk cek itu memang harus diperhatikan. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan tanggal jatuh tempo dari cek tersebut. Yang kedua adalah terkait dengan validitas atau yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan statement. Ya. Siapa yang melakukan tanda tangan di cek tersebut? Habis itu juga yang berkaitan dengan apa? Jumlah yang tertera dalam cek tersebut itu harus sama dengan jumlah faktur yang ditagihkan. Dua hal penting, yang pertama adalah terkait dengan tanggal ya jatuh tempo dan spesimen atau yang berhubungan dengan tanda tanggal ya, tanda tangan. Itu yang harus diperhatikan untuk apa? Ya, untuk menghindari yang berkaitan dengan transaksi tolak. Atau ya, kalau dalam akuntansi dalam bank dan lembaga keuangan itu disebut dengan yang namanya tolakan clearing. Ya. Tolakan clearing. Yang berikutnya adalah yang harus diperhatikan untuk dokumen-dokumen dan catatannya juga itu ada apa? Ya, yang berkaitan daftar pengiriman uang itu harus benar-benar dibukukan dengan baik. Ya, harus dibukukan. Ya, kapan melakukan setor ke bank dengan nominal berapa, kapan diterima dari pelanggan nominal berapa, itu harus dicatat dengan baik. Ya, dokumen-dokumennya itu harus diperhatikan dan dicatat dengan baik. Ya. Oke. Setelah kita memahami yang berkaitan dengan entry pesanan, pengiriman, penagihan, dan penerimaan kas ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan penerimaan kas ini yang berhubungan dengan keputusan-keputusan penting ya, keputusan-keputusan penting ya, dan kebutuhan informasi yang diperlukan yang berhubungan dengan penerimaan kas. Ya. Yang pertama, keputusan yang paling penting atau kebutuhan informasi yang penting yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan apa? Yang berkait dengan pentingnya ya pengurangan terhadap pencurian kas ya, yang dimana kita sudah bahas di terkait dengan penipuan. Habis itu terkait di mana kemarin terkait dengan pengauditan itu kita sudah sedikit membahas. Ya. Habis itu juga yang perlu diperhatikan terkait dengan kebutuhan informasi untuk keputusan yang berhubungan dengan apa? Fungsi penagihan piutang dagang ya, fungsi penagihan piutang itu harus apa? Harus tidak mempunyai akses langsung kepada apa? Kepada kas fisik atau cek secara fisik. Ya, yang fungsi piutang itu harus tidak boleh tidak boleh memiliki akses secara langsung terhadap apa? Terhadap kas secara fisik. Kalau misalnya melakukan penagihan oleh bagian fungsi piutang, maka harus melibatkan apa? Melibatkan fungsi kasir atau penerimaan. Harus melibatkan kasir. Jika dia melakukan penagihan, maka harus melibatkan kasir. Ya. Itulah siklus ya, empat tahap atau ya proses siklus dalam pendapatan ya. Bagaimana pembentukan pendapatan itu terjadi ya. Mulai dari entry pesanan, pengiriman, penagihan sampai dengan penerimaan kas ya.
Maka ya, yang berikutnya yang perlu kita pahami teman-teman, yang berkaitan dengan ya, apa aja ancaman dari proses-proses tersebut ya. Dari 3-4 proses ini ya dalam siklus pendapatan ya, maka kita harus pahami apa ancamannya dan bagaimana kita melakukan pengendalian.